Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kedengarannya mungkin kuno. Sebuah filosofi pendidikan dari 150 tahun yang lalu. Tapi, jangan-jangan ini justru jawaban yang kita cari-cari untuk masalah sekolah zaman sekarang. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya, apa sih tujuan sejati dari pendidikan? Apakah hanya supaya kita jadi pinter, otak kita penuh dengan fakta dan rumus, atau ada yang lebih dari itu, yaitu untuk membentuk kita jadi manusia yang punya karakter dan hati? Nah, ini dia masalahnya. Banyak banget sistem pendidikan modern itu kayaknya lagi krisis fokus. Lulusannya mungkin brilian, nilainya bagus, tapi seringkali kita lihat empati, kepekaan sosial, bahkan integritasnya kurang terasa. Tantangan ini kerasa banget loh, misalnya di Indonesia. Sekolah-sekolah Katolik itu kayak berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka harus mengejar target akademis nasional. Tapi di sisi lain, mereka punya misi yang lebih dalam, membentuk manusia seutuhnya. Tapi, gimana kalau solusinya itu ternyata datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga? Dari Italia di abad ke-19. Dari seorang imam yang sehari-harinya bekerja dengan anak-anak jalanan. Penasaran kan? Oke, mari kita selami ini. Yuk kita kenalan dengan Don Bosco. Beliau ini bukan tipe akademisi yang menciptakan teori di Menara Gading. Oh bukan. Filosofi pendidikannya itu lahir langsung dari laboratorium kehidupan nyata. Jalanan kota Turin di tengah-tengah anak muda yang paling butuh pertolongan. Dia nggak cuma berteori, tapi langsung praktek. Jadi, Don Bosco melihat sekelilingnya dan berpikir, kayaknya ada yang salah deh dengan cara orang mendisiplinkan anak-anak pada masanya. Dan mungkin juga di masa kita ya. Ia menyebutnya sistem represif. Intinya simpel, sistem yang berjalan berdasarkan kekuatan dan rasa takut. Nah, coba lihat perbedaannya, jomplang banget kan? Sistem represif itu sifatnya reaktif. Dia nunggu ada yang salah, baru bertindak dengan hukuman. Sebaliknya, sistem yang ia tawarkan, sistem preventif, itu proaktif. Ia menciptakan lingkungan di mana kesalahan jadi lebih jarang terjadi. Yang satu memerintah pakai rasa takut, yang satunya lagi membangun hubungan. Jadi, sistem preventif ini ternyata berdiri di atas 3 pilar. 3 pilar yang kelihatannya sederhana, tapi wow, kuat banget. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar teknik atau metode mengajar. Ini lebih seperti sebuah cara hidup bagi seorang pendidik. Pilar yang pertama adalah akal budi. Eits, ini bukan cuma soal logika atau pinter-pinteran ya. Ini tentang memperlakukan siswa sebagai manusia yang bisa berpikir. Jadi semua aturan itu dijelaskan kenapanya, bukan cuma pokoknya harus. Tujuannya biar mereka paham dan akhirnya bisa memilih yang benar atas kesadaran mereka sendiri. Kedua, agama. Ini berfungsi sebagai kompas moral. Tapi bagi Don Bosco, agama itu bukan cuma hafalan doa atau sekedar pelajaran di kelas. Bukan. Agama itu dihidupi, dijalankan setiap hari lewat praktek-praktek nyata. Dengan begitu, iman itu nyambung langsung sama kehidupan sehari-hari, dan dari situlah hati nurani mereka terbentuk. Dan pilar ketiga, ini nih yang paling menyentuh. Cinta kasih. Atau dalam bahasa Italia, amore volezza. Kutipan dari Don Bosco ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Intinya, cinta itu nggak cukup cuma dirasakan sama pendidiknya. Yang paling penting adalah anak-anak itu harus tahu dan merasa bahwa mereka dicintai. Jadi ini soal tindakan nyata. Sistem ini benar-benar mengubah total peran seorang guru kan? Bukan lagi jadi sosok yang cuma ngajar di depan kelas, terus selesai. Pendidik itu harus hadir, ikut main di lapangan, ngobrol pas istirahat, ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran yang penuh perhatian inilah yang jadi kunci untuk membangun kepercayaan. Lalu, hasilnya apa? Tujuannya itu bukan cuma supaya anak jadi nurut. Bukan. Tujuannya adalah transformasi, membentuk manusia seutuhnya. Dan pada akhirnya, seperti yang diharapkan Don Bosco, adalah untuk menciptakan warga negara yang jujur dan umat beriman yang baik. Oke, kedengarannya ideal banget ya. Tapi, tentu saja nggak gampang menerapkan sistem dari abad ke-19 ini di zaman sekarang. Tantangannya banyak banget. Ukuran kelas yang besar, kurikulum yang super padat, belum lagi nggak semua guru dapat pelatihan yang mendalam soal ini. Ini jadi PR besar. Nah, ditambah lagi tantangan zaman now, era digital. Ini bikin semuanya makin kompleks. Gimana caranya seorang pendidik bisa hadir secara otentik lewat layar laptop atau handphone? Gimana kita bisa membangun hubungan yang tulus kalau interaksi kita semakin sering lewat perantara teknologi? Tapi ya, meskipun tantangannya seabrek, ide inti dari sistem ini tuh tetap relevan banget.
Mungkin bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Filosofi ini seolah-olah memanggil kita untuk kembali ke akar pendidikan, sesuatu yang lebih manusiawi, yang berlandaskan iman dan berorientasi ke masa depan. Ingat, ini soal membentuk hati, bukan cuma mengisi kepala. Jadi, kami tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini untuk direnungkan bersama. Jangan-jangan untuk membangun pendidikan masa depan, kita justru harus menengok ke belakang, belajar lagi dari seseorang yang sudah membuktikan kalau alat pengajaran yang paling ampuh di dunia ini adalah cinta yang tulus.